nggak nampak kalau nggak pakai kacamata, orangnya sama padahal. Beda keadaan, beda kenampakannya dan ketidaknampakannya. Wa aidan fal muqaddimat, dan juga muqaddimah atau premis-premis, wa in kanat khafiyatan, meskipun dia tersembunyi, premis akal itu kan tersembunyi. Faqad yaslamuha ba'dun nasi, kadang-kadang sebagian orang menerimanya walaupun dia tersembunyi. Wa yunazi'u fi ma huwa ajla minha, dan menentang apa yang dia itu lebih dohir darinya, lebih jelas darinya. Yang tersembunyi diterima, yang lebih jelas malah ditolak. Waqad tafrahu an-nafs bima alimathu minal bahath wan nadhar, dan kadang-kadang jiwa itu gembira dengan apa yang dia ketahui dari pencarian dan pemikiran. Bahath mencari, nadhar berpikir ya. Ma la tafrahu bima alimathu minal umur ad-dhahirah, dengan kegembiraan apa yang tidak gembira dengannya, dengan apa yang diketahui, dengan apa yang dia ketahui, alimathu, alimat diketahui oleh nafsu tadi, dari perkara-perkara yang dhahirah, yang nampak. Ya kan? Ini jelas, ini kenyataan ya. Orang itu bisa gembira sekali ketika apa? Bisa mengetahui sesuatu hasil pemikiran. Beda dengan saya tahu ini ada air, itu kan biasa. Enggak gembira kita mengetahui sesuatu yang dhahir gitu. Tapi ketika bisa menemukan sesuatu yang tersembunyi dengan pemikirannya, dengan berpikir, contohnya menghitung apa gitu, fisika ketemu gitu kan, itu gembiranya luar biasa dibanding ketika apa menemukan sesuatu yang dhahir, yang bisa dilihat mata. Kalau ilmu akal kan nggak kelihatan, seperti matematika itu kan nggak ada wujudnya. Sampai ada jurusan matematika ya, kuliah jurusan matematika, itu belajar sesuatu yang nggak ada wujudnya. Kan hanya belajar angka-angka. Angka itu apa? Coba 5 itu mana? Ini jari bukan 5 itu mana? Itu kan khayalan, hanya ada di sini. Di alam luar, di kharij, di luar otak itu benda. Ini jari 5. Tapi 5 sendiri mana? Oh itu balok, itu beton yang berwujud bentuk sebagai simbol dari 5, simbol aja. Sedangkan 5 itu sendiri apa? Nggak ada gitu. Jadi itu hanya disimbolkan. Itu hanyalah akal-akalan saja. Matematika itu ilmu akal ya. Hakikatnya nggak ada. Wala syakka anal ilm bi itsbatin shani', tidak diragukan bahwa ilmu penetapan pencipta, wa wujubu wujudihi, dan wajibnya keberadaan pencipta, amrun daruriyun fitriyun, adalah perkara darurat yang fitrah. Jadi enggak perlu kita berpikir keras untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu ada gitu. Anak kecil enggak sekolah pun tahu gitu. Coba ngomong sama anak kecil sederhana saja. Oh, ini semuanya ada penciptanya, langit bumi ada yang menciptakan Allah. Itu gampang menerima sudah.
paling nanya Allah di mana, Allah di atas sana, di atas langit, udah jelas selesai. Kalau diajak mikir lagi Allah itu ada tanpa tempat, malah pusing, bingung gitu, nggak sesuai fitrah. Kalau sesuai fitrah gampang. Wa in kana yahsulu li ba'di nasi minasyubah, meskipun terjadi pada sebagian manusia dari subhat-subhat, ma yukhrijuhu ila turuq an-nadhariyah, apa yang mengeluarkannya kepada jalan-jalan teoritis. Jadi secara fitrah aja udah jelas ya, Allah itu ada gitu, nggak usah dipikir-pikir. Tapi begitu ahlul kalam itu berpikir keras untuk menetapkan Allah itu ada. Itulah mubadir ya, muspro, ngeruweh otak. Jadi menyanyiakan otak mereka, bukan menyanyiakan, merepotkan otak tanpa hasil yang jelas. Kalau orang Arab mengatakan tahsilul hasil, menghasilkan sesuatu yang sudah dihasilkan gitu kan, sia-sia. Bangga gitu bisa menemukan, saya bisa tahu bahwa Allah itu ada dengan dalil begini-begini. Ngapain gitu? Nggak usah begitu, udah jelas itu. Makanya dakwah tauhid bagi ahlu kalam, yang penting orang bisa meyakini Allah itu ada, udah gitu. Itu dikatakan ahli tauhid. Bagi Rasulullah, para rasul semua itu belum cukup. Itu bukan ahli tauhid. Karena fitrah mereka semuanya tahu. Secara darurat Allah itu ada, semua tahu. Tapi dakwah para rasul mengajak, setelah kamu tahu Allah itu ada, kamu tidak boleh nyembah yang lain. Itu enggak sampai ke sana ahlu kalam. Jadi udah berpikir keras tapi enggak jadi ahli tauhid kan, percuma gitu. Jadi mereka ingin menghasilkan sesuatu yang sudah dihasilkan. Akal manusia sebenarnya sudah tahu itu, fitrah manusia juga sudah membuktikan hal itu. Wa qad adkhala al-mutakallimuna fi asma'illah, ahli kalam telah memasukkan di dalam nama-nama Allah Ta'ala Al-Qadim. Walaysa huwa min al-asma'il husna, padahal dia bukan asmaul husna. Ini mengada-adakan sesuatu yang enggak penting. Hasil dari akal ini semua. Hasil dari bahas, pencarian, wa nadhar. Final qadim fi lughatil Arab, karena qadim dalam bahasa Arab itu allati nazala bihal Quran, ya, bahasa Arab yang Quran turun dengannya. Huwal mutaqaddim ala ghairihi. Qadim artinya yang mendahului yang lain tuh. Jadi qadim artinya mendahului. Dan mendahului itu kan relatif, berarti ada yang lain gitu, ada pembandingnya, lebih dahuluan daripada yang lain. Itu tidak menutup kemungkinan sebelumnya enggak ada gitu maksudnya. Enggak semaksimal kata awal. Kalau awal dari dulu tanpa permulaan memang. Fayuqalu hadza qadim. Dikatakan ini qadim, ini lebih duluan. Lil atik, untuk sesuatu yang tua. Tuh, atik tua. Tua itu qadim. Kalau qadim baru. Kalau qadim tua, lama. Itu panjang pendek beda, langsung berlawanan. Qadim yang datang, yang baru. Kalau qadim artinya atik, antik, bahasa kita antik. Antik kan tua artinya. Baitul Atik, itu Ka'bah disebut Baitul Atik, rumah paling tua itu Ka'bah. Wa hadza haditsun, dan ini hadis itu baru, jadid. Lil jadid, hadis untuk sesuatu yang baru. Walam yasta'milu hadal ism, dan mereka tidak menggunakan nama ini illa fil mutaqaddim ala ghairihi, kecuali untuk sesuatu yang mendahului atas yang lainnya. La fi ma la yasbiqu adam, bukan untuk sesuatu yang tidak didahului oleh ketiadaan. Bukan untuk sesuatu yang tidak didahului oleh ketiadaan, artinya tidak menafikan kemungkinan sebelumnya tidak ada gitu loh, kata qadim itu. Sebagaimana kata Allah, hatta ada kal urjunil qadim, sampai kemudian kembali seperti mayang yang tua.
Ini cerita tentang bulan ya, sampai kemudian bulat lagi, purnama lagi gitu. Kembali seperti mayang yang tua. Mayang tua itu yang bulan sabit, kembali ke bulan sabit lagi. Nah, ini kata tua di sini qadim. Artinya lebih duluan, tidak menunjukkan sebelumnya tidak ada, atau tidak menafikan kalau sebelumnya tidak ada. Wal urjun al qadim alladhi yabqa ila hini wujudil urjun, yang masih ada sampai ketika keberadaan urjun atsani. Jadi urjun qadim itu bisa disebut qadim kalau sudah ada urjun yang kedua gitu. Kalau urjun cuma satu-satunya ya nggak bisa dibilang qadim. Qadim itu kan relatif, harus dikaitkan dengan yang lain. Fa idza wajadal jadid, kalau udah ada yang baru, qila lil awal, maka dikatakan bagi yang pertama apa? Qadim. Allah Ta'ala berfirman, wa id lam yahtadu, kalau mereka enggak dapat hidayah bihi dengannya, fasayaquluna hadza ifkun qadim, mereka akan mengatakan ini adalah dongeng yang terdahulu, kedustaan yang terdahulu gitu. Qadim itu cerita-cerita orang dulu ya, kenapa disebut dulu? Karena sekarang udah ada cerita orang sekarang. Mutaqaddim fi zaman, jadi lebih duluan di dalam waktunya, zamannya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, afara'aitum ma kuntum ta'budun, apa pendapat kalian tentang apa yang kalian sembah, antum wa aba'ukumul aqdamun, kalian dan juga bapak-bapak kalian yang qadim, aqdam, lebih dulu. Nah, bapak disebut dulu karena memang lebih duluan ada dibanding kalian. Fal aqdam mubalaghah fil qadim, aqdam ini bentuk mubalaghah dari qadim, isim tafdil ya, lebih tua lagi, yang paling tua. Wa minhu al qaulul qadim wal jadid, Asy-Syafi'i punya qaulul qadim, ada qaulul jadid. Qadim berarti lebih duluan. Qala ta'ala, yakdumu qaumahu yaumal qiyamah fa'auradahumun nar, mendahului kaumnya pada hari kiamat, kemudian memasukkan mereka ke dalam neraka. Ayataqaddamuhum, mendahului mereka. Wa yusta'malu minhu al-fi'l laziman wa muta'addiyan, kata qaddama itu dipakai dalam fi'il bermakna lazim dan bermakna muta'addi sekaligus. Kadang lazim, kadang muta'addi. Seperti kata nakoso. Nakoso apa artinya? Nakoso apa? Antum bilang bahasa Arab. Nakis apa? Apa? Kurang. Nakoso itu fi'il. Mengurangi atau berkurang? Kalau mengurangi lazim atau muta'addi? Mengurangi. Mengurangi? Muta'addi. Kalau berkurang? Hah? Iya, kalau berkurang lazim atau muta'addi? Berkurang lazim, aku bolak-balik. Berkurang lazim, kalau mengurangi muta'addi. Dan gitu kata nakoso bisa dipakai dua-duanya. Makanya dalam hadis disebutkan, mana qasat sadaqatun min malin. Gimana sih? Mana qasa malun, mana qasa mana qasa malun min sadaqatin, itu lazim. Mana qasat sadaqatun min malin, itu muta'addi. Jadi bisa dibolak-balik mal sama sedekahnya, tapi yang satu lazim, satu muta'addi. Mana qasat sadaqatun min malin, itu muta'addi. Artinya apa? Sedekah tidak mengurangi harta. Ada objeknya. Mana qasa malun min sadaqatun, mal tidak berkurang karena sedekah. Berarti itu apa?
lazim. Harta tidak berkurang. Berkurang kan lazim. Kalau mengurangi muta'addi. Jadi satu kata bisa lazim, bisa muta'addi. Ini qadim juga, qadama juga begitu. Qadama terdahulu, qadama mendahului. Itu. Kalau ia taqaddamu itu lazim. Tapi kalau yang muta'addi gimana contohnya, saya nggak tahu. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, akhadtu ma qaddama wa ma hadatsa. Aku mengambil apa yang dulu dan apa yang baru. Nah, ini lazim. Wa yuqal, dan dikatakan hada qaddama hada. Ini mendahului ini. Nah, ini muta'addi, ada objeknya. Wa huwa yaqdamuhu, dan dia mendahuluinya. Tuh ada hu, ada objek. Ini kalau ada objek berarti muta'addi. Wa minhu sumiyat al-qadam qadaman, darinya dinamakan qadam sebagai qadam. Qadam ini telapak kaki. Kenapa telapak kaki disebut qadam? Karena telapak kaki itu mendahului kita dalam berjalan kan. Kita berjalan pertama kali yang paling depan apa? Telapak kaki. Li'annaha taqdumu baqiyata badanil insan, karena dia mendahului badan manusia yang lain. Wa amma idkhalul qadim fi asma'illahi ta'ala, adapun memasukkan kata qadim dalam nama Allah Ta'ala, fahuwa masyhurun inda aktsari ahli kalam, dia masyhur di kebanyakan perkataan ahli kalam. Kalau di yang sifat 20 itu wujud, kidam, baqo, kidam itu. Kidam itu diambil dari kidam itu sifat, diambil dari situ qadim. Nah, itu bukan dari Al-Qur'an, bukan dari As-Sunnah. Waqad angkara dzalika katsirun minas salaf wal khalafi, dan itu diingkari oleh banyak dari kalangan salaf dan khalaf, di antaranya Ibnu Hazm Ad-Dhahiri. Wala raiba annahu idza kana musta'malan fi nafsi taqaddum, tidak diragukan bahasanya apabila dia digunakan untuk taqaddum itu sendiri, maju ya. Untuk taqaddum artinya maju. Fa inna ma taqaddama 'alal hawadis, maka apa yang lebih duluan dari kejadian-kejadian, kulluha semuanya, fahuwa ahaqqu bi taqaddum min ghairihi, maka dia lebih berhak dengan taqaddum ya, paling duluan daripada yang lain. Lakinna asma'ullahi ta'ala hiyal asma'ul husna, akan tetapi nama Allah itu adalah nama-nama yang terindah, allati tadullu ala khususi ma yumdahu bihi, yang menunjukkan kepada kekhususan apa yang dipuji dengannya, tidak mengandung celaan sama sekali. Wa taqaddum fil lughah mutlaqun, sementara taqaddum dalam bahasa itu mutlak, la yahtasu bi taqaddum ala hawadis kulliha, tidak dikhususkan untuk sesuatu yang mendahului atas segala kejadian. Fala yakunu minal asma'il husna, sehingga tidak menjadi asmaul husna. Wajah syara' bismihi al-awwal, dan syariat telah datang dengan nama Allah al-awwal. Wa huwa asan minal qadim, dia tentu lebih bagus daripada qadim. Li'annahu yush'iru bi anna ma ba'dahu ayilun ilaihi, karena itu mengisyaratkan, memberi rasa bahwa apa yang datang setelahnya adalah kembali kepadanya. Wa tabi'un lahu, dan mengikutinya. Jadi semua yang lain mengikuti al-awwal. Namanya juga awal. Awal ya udah, paling depan itu namanya awal. Tapi kalau qadim itu relatif. Bi khilafil qadim, berbeda dengan qadim. Wallahu ta'ala lahul asmaul husna lal hasanah. Jadi Allah memiliki nama yang terindah, bukan nama yang indah ya. Mungkin qadim indah tapi tidak terindah. Yang terindah apa? Al-awwal gitu. Jadi jangan pakai kata-katanya ahli kalam ya. Ini di Indonesia banyak yang menyebut Allah wujud, kidam, baqo gitu. Itu sifat. Wujud sifat, kidam juga sifat, baqo juga sifat. Kalau diambil dari sifat itu menjadi nama, qadim sama baqi. Qadim, baqi. Itu qadim enggak ada dalilnya. Enggak bisa menamai Allah dengan sesuatu yang enggak ada dalilnya, tauqifiyah. Nama Allah al-Baqi ada enggak?
Allah punya nama Al-Baqi enggak? Kalau Qadim enggak ada. Kalau Baqi yang baqa, yang kekal. Ada enggak nama Allah Al-Baqi? Lupa. Al-Baqi, ada nama Allah Al-Baqi. Tapi kalau Qadim tidak ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.